Kalian juga pada nggak ada yang nanya. Dia nemenin SS tuh, iya. Anda gimana dok? Itu mah satu paket, udah nggak usah dilaporin satu-satu. Orang gerombolan, sama juga gerombolan marga satwa nggak usah ditanyain. Satu paket itu guys, udah satu itu. Gak usah dijadiin laporan satu-satu, capek lah. Siang Mimi Collection. Oh aki-aki tadi ngambek. Iya ya, tadi ngambek karena apa ya aki-aki tadi? Oh karena tiba-tiba. Iya sayang, dokter tapi sebentar aja, ini di perjalanan macet, bosen ngapain ya? Ah ya udah live nyapa teman-teman aja gitu. Iya SS sibuk nyari duitnya lagi di Polres Jakarta Timur. Sok atuh, temenin. Sok atuh. Iya dia harus cari duit karena harus bayar utang juga. Jadi ya dokter dukung ya. Gitu. Tapi nanti setelah selesai pemeriksaan baru kamu jualan lagi. Ya kalau sekarang penuhi dulu panggilan penyidik. Ya nanti setelah selesai baru ntar malam kamu jualan lagi. Kan kamu kemarin juga dipanggil sama PMJ mundur lagi gitu, tak datang ya. Oke. Kak Riko lagi di Thailand guys, lagi di Bangkok, dia lagi jalan-jalan di Bangkok bersama dengan Dokter Diego dan Dokter Daniel Dokmila ya gitu. Si Gosong nggak jadi ngelaporin, tanya ke dia, cuman ngoceh doang, bukan ke dokter lah. Kalau dokter mah nungguin kapan dia ngelapornya, dari dulu cuman ngoceh doang guys. Kalau si Gosong itu silahkan buruan, kok ngoceh aja. Kapan kamu mau ngelaporin dokter? Ya gitu, thank you. Ada yang bilang pakai produk kayak dokter, silakan. Ada juga yang nge-share ini apa? Produk siapa yang beli produknya Doktif disuruh ngelaporin, kata Doktif. Ketawa ngakak, itu pembelinya Doktif sampai ngadu ke akun Amiradem official. Dia bilang, dok masa kita di DM-in buat ngomongin kalau produk Doktif overclaim, orang kita nggak ada masalah kok, kulit kita baik-baik aja. Kenapa sih pos panik ya dugong ya? Nggak bisa ya ngelaporin Doktif ya, sampai harus nyari gerombolan ya, 181 gitu loh dugong. Hah, nggak bisa ya? Nggak bisa ngelaporin ke Polres, ditolak ya laporannya ya. Kalau katanya koar-koarnya mau menjerongin Doktif pos dugong ya. Kalau mau menjerongin laporannya ke Polres, ke PMJ, bukan ke Bepom ya. Karena nanti yang akan menindak itu adalah penyidik ya. Jadi laporannya bukan ke Bepom. Tapi kok ditolak laporannya ke Polres, apalagi ke PMJ. Hus cantik gitu dah, itu ngikutin gayanya si princess siapa, Inces. Jadi kalau misalnya nanti si dugong datang ke PMJ ngasih bukti, langsung hus dugong hus kosong sana gitu. Mau ngasih apa kamu, buktinya cuma tipu-tipu gitu ya kan. Ya Allah lucu banget si dugong ya Allah. Untuk kosong guys, kosong gitu sih, kosong gitu. Hai Digo, iya kan apa sih cepet banget itu katanya apa sih, gimana sih kan. Oh iya, jadi nanti LPSK karena TPPU ya, Dokter melaporkan TPPU ini memang resikonya. Kan katanya Doktif yang udah laporin, ya Doktif mah udah laporin dia dari zaman sebelum Lebaran. Tapi karena kepotong Lebaran, jadi kemungkinan Doktif baru dipanggil di minggu depan untuk ngasih bukti gitu. Kalau Doktif mah omongannya Doktif mah nggak ada yang nggak bener guys, selalu fakta data. Makanya si Nepos itu karena dia kebingungan cari apa namanya itu bahan buat ngejatoin Doktif, akhirnya dia cuma bisa framing dengan ngehoax gitu ya. Teh Rike itu mengacu pada siapa ya dok? Gak tahu Doktif guys, tapi yang jelas kemungkinan Dokter Oki kali ya, seperti itu. Doktif nggak jadi saksi di PMA. Saksi apa sayang? Dokter Oki kan yang soalnya, kalau Doktif kan nggak ngerti. Nanti lihat postingan. Iya Teh Rike, tadi juga Doktif sudah kontak-kontakan dengan Teh Rike. Dok capek nggak sih sama huru hara?
enggak sih? Kalau misalnya bisa mengembalikan uang masyarakat, ngapain harus capek? Gitu kan, duit kalian kembali. Tapi kalaupun duit kalian nggak kembali, ya nggak apa-apa. Dia si pelaku-pelaku ini ya harus mempertanggungjawabkan, entah asetnya disita atau gimana. Karena kalau dokter memasukkan pasal TPPU, ini enak, asetnya akan disita. Gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat nggak bisa dapetin, ya biarin aja jadi milik negara. Gitu aja, dokter mah. Dok bisa bahasa Madura? Ente. Yang bisa bahasa Madura itu Abah. Kalau Dok mah nggak bisa bahasa Madura, cuman Dok Rema aja. Hah? Apa Pak? Dok Rema kan bahasa Madura, Dok Rema. Kalian kalau ngomong bahasa Madura sama Mas Gatot tuh, gitu. Gimana Dok dengan hasil lab? Sakarpe. Kalau Doktif bahkan dari pabriknya aja sudah mengkonfirmasi ya retinolnya tuh di angka 0,8 ya, 0,6 0,8, tapi tergantung dari lamanya produk itu terkena paparan sinar matahari. Karena retinol tuh sangat mudah terdegradasi gitu ya. Jadi kalau Doktif cek lab di pabriknya itu dari pabrik yang kalian tahu kliniknya di mana-mana ya. Jadi dan di tempat Doktif Maklon ya, itu namanya Genero. Jadi di tempat Doktif Maklon itu adalah tempat di mana selalu dilakukan uji dermatologi tested ya. Jadi dilakukan uji ke manusia langsung in vivo. Kalian akan diuji kulitnya dalam menggunakan suatu produk. Nah, di situ tempatnya dermatologi tested itu, di tempatnya di situ, di tempat Maklonnya Doktif juga. Nah, kok dibilang bikin ngerusakin kulitnya? Aduh, Doktif mah ketawa aja deh, seserah lu lah. Tapi yang pesennya Doktif ya, kalau Doktif kan kamu tutupin tuh hasil labnya yang kamu bilang mengandung bahan berbahaya karena kamu edit. Itu semua diedit guys. Jadi dugong itu hasilnya editan ya, editan. Terus kalau mengandung bahan berbahaya kenapa harus ditutup? Berarti mengandung haki, mengandung merkuroy, produknya Doktif. Jangan ditutup dong dugong, tampilkan ke publik, jadi lebih enak untuk pasal fitnahnya. Jadi perusahaan yang Maklon nanti bisa nuntut kamu langsung gitu. Jangan pakai ditutup. Kalau ditutup gitu gimana ceritanya mau nuntut kamunya juga perusahaannya ya. Jadi perusahaannya sudah siap-siap, perusahaannya sekelas perusahaan gede begitu loh, udah siap. Nah, sarannya Doktif supaya kamu lebih dapet cuan banyak, kamu juga laporin produknya dari Begeng sama SS ya. Produknya Begeng itu yang masker, yang ternyata tidak ada niacinamide, tidak ada Tranex. Doktif nggak pakai nutup-nutup, nggak pakai nutup hasil uji lab. Doktif langsung kasih tahu ke kalian hasil labnya kayak apa, kayak gitu dong. Mau niru-niru kayak jadi kayak Doktif. Doktif ini dokter cum laude. Lah lu siapa dugong? Ya. Oke, lu aja ngomong singkatan BPOM aja, Badan Pengelola. Ya, Badan Pengelola apa sih kamu tuh ngomongnya? Badan Pengelola Obat dan Makanan ya. Ya dugong ya. Ya, BPOM itu badan pengawas. Ya, obat dan makanan, bukan pengelola dugong. Di debat membaca aja kamu sulit. Kan kamu ada di depan BPOM. Kenapa membaca aja sulit? Hah? Gimana mau ngasih edukasi tuh katanya yang bawa mobilnya Doktif. Gimana mau kasih edukasi, membaca aja sulit. Di depan loh, padahal di depan BPOM tulisannya segede gaban. Orang yang buta aja bisa lihat guys, gitu loh. Itu gede, gitu loh. Nah bisa-bisanya bisa dibaca pengelola. Dugong gitu mau ngelaporin Doktif. Ya Allah, tolong. Dan kalian masih percaya sama omongannya dugong. Bacaan BPOM aja dia salah guys. Terus nanti itu Doktif tuh senang, kenapa? Nanti akan dikulik siapa yang melakukan uji lab, siapa yang ngasih duit ke lu, siapa yang ngedaftarin ke lab, itu siapa pelakunya semua. Pelaku yang fitnah produknya Doktif tuh siapa? Kalau Doktif pasang badan, Doktif kok yang ngecek maskernya si Glavidia, masker awannya dia Glavidia itu, yang ternyata tidak ada kandungan niacinamide dan Tranex, laporin. Produk Glavidia awan, masker awan yang kamu bilang itu, yang kamu jual bersama dengan
si anaknya Denada tuh siapa? Resa. Ya, itu nggak ada niacinamide, nggak ada tranexnya dari hasil uji labnya yang dokter cek. Laporin. Membuka rahasia dagang kan? Pasang badan dokter atas nama dokter sendiri. Uji lab atas duitnya dokter sendiri. Laporin. Nah kalau lu, siapa yang uji labnya? Siapa yang jadi donasinya? Ayo laporin dokter, biar kita bongkar semua di pengadilan nanti. Siapa donatur kamu tuh kok? Iya kan? Gitu ya. Kalau untuk bajer-bajer masuk lah, apalagi bujer-bujernya si Begeng, SS. Masuk ayo buruan, itu bos kamu lagi diperiksa di Jakarta Timur. Ayo, buruan. Gitu, kalau nepos kamu jangan sakit hati. Kamu udah dilepeh sama SS kan? SS udah gak mau sama lu, udah habis duitnya SS buat bayar lu pos. Ya, ternyata hasilnya gak ada, hari ini dipanggil juga akhirnya ujung-ujungnya. Gitu, iya, udah ayo buruan, bujer-bujer masuk, ramein. Doktif itu anti ngeblok, anti ngefilter. Kalau Mamski masih rajin dia ngefilter satu-satu. Oh, Doktif mah enggak, males. Terserah lu lah. Lu mau ngomong apa terserah kalian, lumayan bisa naikin algoritma. Gitu. Jadi kalau misalnya ngelawan nepos, Doktif cukup selay aja. Pos, kenapa mangkir? Ya, kenapa mangkir, Pos? Takut ya? Takut ya? Ya takut lah, karena kamu cuma bisa gedabrus. Yang kamu omongkan itu hanya fitnah, giringan opini, di mana masyarakat TikTok itu masih bisa percaya. Tapi kalau Igoy udah, Igoy itu lebih ke apa ya, mereka lebih meminta fakta dan data. Tapi kalau di TikTok masih bisa tuh kalian dicokokin dengan omongan, giringan opini, komal yang nggak ada buktinya. Ingat nggak komalnya si jenazah, guys? Coba nanti mau tanya, komalnya jenazah kalian ingat nggak? Dia bilang kalau dari pabrik Recumis V stem cell itu memang Recumis V stem cell. Ingat nggak, guys? Ingat nggak? Ingat nggak, guys? Ingat kan? Dibahas nggak sama dia? Dibahas sama komal mereka? Dibahas nggak, guys, sama komal mereka? Coba dibahas nggak? Nggak dibahas kan? Nggak dibahas kan? Ya karena memang nggak akan bisa dibahas. Mereka bisanya cuman apa? Cuman ngatain, ya kan? Cuma nyebarin hoax. Nanti ngatain apa? Mandulita bafeng gitu. Mandulita bafeng gitu aja. Terus nanti sekarang apa? Lesbiola. Ya kita mah ketawa aja. Sayembara 2 miliar. Ya cewek mantannya Doktif keluar. Ayo dong cewek yang pernah jadi pasangannya Doktif, keluar dong. Keluar kalian, tunjukkan pesona kalian. 2 miliar buat kalian. Mana? Siapa yang bisa memenangkan sayembara yang dari awal Doktif keluarkan buat kalian? Buzzer. 1 miliar buat yang membuktikan kalau Doktif bayar buzzer. Nggak ada. Coba kalian suruh SS, nepos, Begeng, bikin sayembara kayak Doktif. Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Karena kalianlah yang menggunakan jasa bujer. Kalianlah yang menggunakan jasa-jasa apa untuk menggiring opini masyarakat. Ada lagi bilangnya begini, guys. Apa? Membela siapa? Membela masyarakat yang mana yang dibela sama Doktif? Pos, Willy, grupnya kalian. Ya, hukum itu ada untuk membela masyarakat. Hukum. Ya, jadi hukum itu digunakan untuk apa? Untuk membela masyarakat. Ya. Jadi Doktif ini menggunakan hukum itu. Jadi nggak harus Doktif yang maju. Siapapun dari kalian itu bisa maju. Bahkan Empok Lela pun bisa maju untuk melaporkan ini. Nah masalahnya kalau bukan Doktif siapa yang maju? Gak ada yang maju kan? Melawan mafioso kayak kalian. Kalau nggak orangnya udah dol ketakutannya, udah nggak ada yang ditakutin, Doktif orangnya. Gitu. Ya, jadi hukum itu dibentuk untuk apa? Untuk membela masyarakat. Nah, sekarang Suni udah masuk tuh. Salah siapa? Salah Doktif. Iya. Nanti kalau SS masuk salah siapa? Salah Doktif. Kalau Begeng masuk siapa yang salah? Salah Doktif. Be smart. Ya. Kalian be smart. Kalau Doktif itu nggak akan tantrum. Apalagi marah-marah yang kayak sampai bisa melakukan komunikasi dengan guguk. Ya, karena Doktif nggak bisa bahasa guguk. Iya,
Ini dia bisa, karena kenapa si Nepos itu? Ya karena dia sebangsa sama guguk. Gitu guys. Jadi dokter itu ngeladenin sambil ketawa-ketawa aja gitu. Ada yang tantrum lagi ini. Udah minum obat pengencer darah belum? Gitu guys. Ya. Lucu lah pokoknya kalau ngadepin grup si Nepos dan kawan-kawan. Seneng. Gitu. Hiburan. Ya, sebangsa sama guguk, sebangsa dan senegara. Jadilah hanya dia yang bisa mengerti bahasa guguk. Gitu. Terus dokter tersinggung apa? Enggak, ketawa. Oh, dia bisa lo ngerti bahasa guguk. Berarti saudaraan sama guguk. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya kebodohan dia sih sebenarnya. Gitu. Kalau dia tantrum, dia marah, itu menunjukkan level dia. Gitu. Ada yang nantangin juga ya katanya ya, ada yang nantangin Komal. Coba sini itu nantangin Komal. Nanti dokter diundang ke sini. Dokter nggak mau berdebat dengan orang-orang dungu. Karena pasti kalah. Pasti dokter akan kalah. Ya. Jadi kalau berdebat jangan dengan orang-orang dungu. Nah, grupnya kalian, lawyer Willy Salim, maaf aja ya, SPDP aja nggak paham. Ya. SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu adalah ilmu dasar. Kayaknya kamu nggak pernah ikut persidangan deh. Dokter yakin jangan-jangan ijazah kamu ijazah pelsong ya. Ngaku-ngaku rumah kamu. Itu kan bukan rumah kamu, Will. Itu bukan rumah kamu. Jangan ngaku-ngaku. Saya sudah bahagia. Lihat rumah saya, lihat. Rumah saya, lihat. Nah, itu kalau udah kalah argumen kayak begitu tuh. Saya sudah tenang. Lihat. Dibaca komennya netizen, kemakan dia. Emosi dia sama komenannya netizen. Kamu lihat tuh komennya netizen, mereka aja cicilannya aja nggak bisa bayar. Kalau dokter dikata-katain lah, cicilannya aja mereka sulit, kayak dugong, membaca aja sulit. BPOM, Badan Pengelola, dokter ngakak, ya Allah, tulisan segede gagaban loh, Badan Pengawas, kok bisa-bisanya dibilang pengelola. Aduh, terus bisa-bisanya mau sok-sokan ngelaporin dokter, ngatain kalau produknya dokter mengandung bahan berbahaya. Ya Allah. Terus kalian percaya, itulah ya lumayan lah jadi bahan lucu-lucuan ya guys. Gitu ya, dugong ya, Badan Pengelola ya dugong ya. SPDP aja gak paham ya, lawyer Willy Salim ya. Habis gitu kalian silakan bikin komal orang-orang dungu gitu. Kalau dokter melawan orang dungu pasti kalah. Pasti kalian pemenangnya ya. Karena berdebat dengan kedunguan ya, itu gak akan pernah bisa menang. Jadi biarkan mereka menang, ya. Gitu. Kalau dokter berdebat ya dengan lawyer-lawyer yang benar-benar open minded, berkualitas. Dokter Komal dengan lawyer Jeffrey Simatupang, mantan dari lawyer DRL. Gitu. Ya. Berdebat dengan Mas Gatot. Nggak apa-apa, itu lawyer Jeffrey itu otomatis kan pernah menjadi lawannya dokter dong. Gitu. Tapi beliau dengan bijak, beliau bisa memberikan penjelasan tentang hukum. Nggak ada tuh namanya baper. Dia sempat berdebat dengan Mas Gatot, nggak ada tuh baper-baperan. Kok tiba-tiba lawyer Willy Salim tantrum? Lihat hidup saya sudah tenang, bahagia. Lihat rumah saya. Ku duduk rumahmu. Ya apa sih? Ngaku-ngaku. Duduk omahmu kok ngaku-ngaku. Pak tuh lihat nggak dia ngaku-ngaku tuh rumahnya dia, lihat nggak pada saat live itu? Lucu Pak itu. Itu bahan ketawaan lawyer juga tuh. Malu, lawyer yang lain tuh malu sampai bilang begini, dok kita cek deh itu jangan-jangan ijazahnya dia pelsong, beli lagi tuh. Dia nggak tahu SPDP, nggak ngerti, dikasih ke kejaksaan, tersangka, pelimpahan tersangka ke kejaksaan. Lah SPDP lah. Kalau kamu sering menangani kasus Willy, kamu pasti tahu apa itu SPDP, apa itu SP2HP. Panik di SPDP, lari ke SP2HP. Kalau doktif misalnya bilang begini, ini doktif terlapor nih mendapatkan SPDP, itu salah, itu miss. Tapi seharusnya terlapor itu mendapatkan SPDP. Nah, doktif kalau sebagai pelapor itu mendapatkan SP2HP. Itu yang bener tuh. Nah, tapi karena keserimpet wajar, orang doktif dokter. Nah, lu. Ada lagi guys. Willy ini bikin seminar. Judulnya seminarnya itu Infus Whitening. Jadi bagaimana melakukan praktek infus whitening secara aman. Ya, secara aman. Terus kita tanya, pembicaranya dokter bukan? Bukan.
Dia pembicaranya. Sama satunya lagi bukan dokter. Dipakai Will dipakai Will. Infus whitening itu isinya apa? Hah? Terus yang praktekin infus itu siapa kok bukan dokter jadi pembicaranya? Lah, kok iso ya? Itu kelakuannya Willy. Kalian cek aja di akunnya Willy. Lawyer Willy gitu. Lihat aja itu, ada tuh dia. Dia intinya apa? Intinya dia jual seminar. Intinya bukan kacamata, guys. Intinya jual seminar. Pansos sama Doktif cuekin nggak dapet duta. Merepet dia ke DRL. Gitu, udah ngemis minta kasus. Dicuekin pula sama DRL. Gitu. Ayo bantah Will, bener gak omongannya Doktif? Ada kan? Jangan dihapus, udah Doktif screen recorder, udah Doktif save. Ya kan, nanti akan Doktif jadikan bahan untuk melaporkan. Jadi itu harusnya dilaporin itu. Kok ada lawyer ya malah bikin seminar infus whitening, pembicaranya bukan dokter pula. Nah itu coba kita lihat nanti bisa gak dilaporin itu. Kok lawyer kurang kerjaan banget itu loh. Justiper, oh iya Justiper kemarin dia Justiper ya, lucu Justiper guys, tantrum ntar dia, kalian mah tega banget. Dia mah kalau tantrum ntar dia keluar semua kata-kata binatangnya dia nanti. Kayak gini ya kalau Justiper. Bokirnya juga gak ngerti hukum. P19 2 kali, SP3 ya Bokir, gak perlu markus-markusan. Jadi kalau si Bokir ini guys, dia itu kan kemarin sempet mau dijadikan narasumber. Karena kita protes ya sampai ke Perdaweri juga pusat, akhirnya mereka rapat dadakan. Oke, nggak jadi narasumber, dijadikan moderator. Nah pada saat dia jadi moderator guys, pesertanya walk out, keluar semua. Ya ada 3 sesi. Ya ini kalau Doktif cerita by fakta, by data, videonya semua ada. Jadi pada saat si Bokir itu menjadi moderator, ya itu ada 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Sesi pertama itu pesertanya semua walkout. Sesi kedua juga gitu, udah kosong. Sesi ketiga rame guys. Rame bukan karena dia, tapi karena pembicaranya tentang anestesi. Ya, jadi ini adalah bahan yang sangat diperlukan teman-teman kita. Bagaimana cara mengurangi nyeri ke konsumen, ke pasien kita. Jadi pada saat kita melakukan tindakan injeksi, misal nih kita mau injeksi botulinum toksin di area ketiak atau di area palm tangan, ya untuk mengurangi keringat, misal gitu. Itu kita nerve block namanya, ya. Jadi kita anestesi sarafnya, jadi kita suntik sarafnya supaya dia nanti jadi baal, jadi nggak kerasa gitu. Jadi pada saat disuntik tuh nggak kerasa apa-apa. Nah itu bab yang sangat ditunggu-tunggu oleh peserta seminar. Nah disitulah akhirnya teman-teman dokter masuk. Karena bukan untuk melihat dianya ngoceh, tapi untuk melihat dokter anestesinya itu berbicara. Dokter lupa siapa sih namanya. Pokoknya dia good lah, master lah di bidang untuk anestesi itu, nerve block. Dia cukup master lah itu. Jadi dia ditunggu-tunggu. Nah foto yang seolah-olah dipasang sama Bokir, seolah-olah ada yang nonton, yaitu sesi ketiga Bokir, Bokir, otak Bokir, gitu ya? Hah? Semua itu teman-teman pada nggak suka lu karena punya orang dalam yang nggak enakan aja sama lu Bokir, otak, itu ya? Tantrum habis gitu, keluar kata-kata binatangnya, ya? Mau videonya Doktif kasih ke semua teman-teman ini warga TikTok. Termalu lagi. Jangan guys. Yang Doktif udah ceritakan kronologisnya. Bantah dong Kir omongannya Doktif. Punya gak kamu sesi pertama siapa pesertanya? Kan gak ada semua. Sesi kedua kabur semua. Sesi ketiga anestesi. Semua dokter juga pengen belajar. Ya, jadi jangan karena kamu moderatornya terus kamu foto yang sesi terakhir. Ya kan? Dipajang, dipamerin tuh penuh kan sesi telu. Sesi anestesi yang semuanya pengen nonton, bukan nonton elu. Kalau ngelihat elu udah pada gedek. Ya Bokir ya. Ya Bokir. Ocok. Ya Bokir ya, yang sabar ya, yang kuat ya. Nanti kamu pulang pergi tuh, nanti kamu dari Medan ke Jakarta. Tunggu saatnya. Ya, pulang pergi nanti kamu ke sini. Nanti mungkin akhir tahun atau kalau enggak awal tahun depan kamu nginep di sel. Ya. Sabar, it's your turn, ya.
Kalau nggak akhir tahun depan. Nah, sabar, tenang ya, tenang. Jangan tantrum. P19 2 kali, SP3. Jangan tantrum. Nggak ada Markus Doktif. Pos Markus Syariah siapa, Pos? Sebutin, Pos. Siapa Markus Syariah? Berani nggak sebutin nama? Siapa Markusnya, Doktif? Sebutin. Gitu. Ya, Pos ya? Ya. Tapi kayaknya susah guys ngomong sama dia. Dia mah ngomongnya pakai bahasa anjing, bahasa guguk, nggak nyambung sama Doktif. Doktif kan kita kan ngomongnya pakai bahasa manusia guys. Kalau dia mungkin dia akan bisa ngomong dengan bahasa anjing kayaknya, baru dia ngerti. Udah dibilangin dia dipanggil, ada suratnya datang ke rumahnya, masa dia bilang nggak ada tuh surat? Gitu. Nggak ngerti kan berarti bahasa manusia. Berarti dia ngertinya bahasa anjing. Gitu. Kotak. Jangan tantrum, Pas. Tenang, Pas. Jangan langsung. Akhirnya habis gitu kamu ntar bikin konten tantrum berjilid-jilid sampai titik-titik. Tenang, Bos. Kotak. Aduh, seneng banget guys, dapat mainan Doktif, dapat mainan lucu. Iya, ada Doktif yang kayak begini. Ada yang namanya dokter jualan stiker, sekarang masuk sel. Itu karena hobi dia jualan stiker. Dah, kalau hobinya Doktif membongkar kejahatan mafioso skincare yang masyarakat lainnya pada nggak berani. Gitu. Kalau ini emang begitu kerjaannya. Jadi bukan side job. Dokter itu side job. Ya. Kerjaan utamanya itu membongkar mafioso skincare Indonesia. Itu kerjaan utama Doktif. Gitu. Iya, baru tahu ya Ketian kemana aja selama ini. Ayo perbanyak kuotanya. Ya, ayo masuk dong bujer-bujernya. Yuk. Jadi gitu. Jadi kerjaannya Doktif itu utamanya membongkar mafioso skincare. Side jobnya itu adalah dokter kecantikan. Itu side job. Paham ya? Gitu ya. Kalau Nepos kok tantrum dia. Tapi jadi bahan lawakan kita. Jadi bahan lucu-lucuan, hiburan Doktif itu butuh hiburan guys. Nah hiburannya orang-orang kayak gitu tuh yang lagi tantrum, lagi ngamuk-ngamuk karena nggak bisa melawan Doktif dengan data. Gimana caranya kita menjatuhkan mental Doktif ini? Mari kita serang dengan giringan opini. Kalau Doktif yang terakhir les biola, ngakak Pak, masa Pak giringan terakhir les biola Doktif Pak? Lucu nggak sih Pak? Hah? Gak mungkin. Masa mau kasih senama laki? Ya Allah, dia tadi bilang les biola guys. Aduh langsung bilang sayembara 2M aja dia naikin. Dari dulu dari 100 juta, 250, 500, 1M dinaikin dan 2M. Coba mantan wanitanya Doktif, pacarnya Doktif, siapa pasangannya Doktif, keluar. Apa sih namanya kalau guys, namanya kalau yang suka sama selain les biola atau apa sih namanya? Apa sih namanya guys? Lupa Doktif. Buci, ya buci. Doktif masa dibilang buci kayak begini? Pak mungkin nggak Doktif buci Pak? Coba Pak ini Pak lihat coba Pak. Nggak mungkin. Hah? Mungkin lah. Nggak mungkin. Doktif ini masih Masih suka jalu kayak gimana? Nggak kena pelanggaran itu. Oh, enggak. Enggak ya, ngawur aja. Jalu mah enggak lah. Saya dibahas. Apa yang mau bahas? Bahas itu lawyernya kemana? Anus nemenin SS. Apa sih Jalu itu? Laki. Kan suka laki. Oh Iya, laki Nanang. Jalu. Oh Jalu itu bahasa apa? Bahasa Sunda. Oh bahasa Sunda Jalu itu. Lanang. Oh lanang. Iya sik doyan lanang aku rek. Ngawur rek. Oh so aku kandhani doyan wedok. Ngawur rek. Ngarang-ngarang itu. Taufik itu sekarang cerita si Dora itu Taufik babunya Suneo, babunya Nepos. Ya apa sih Pos? Kurang banget ya. Ocok. Kenapa? Gagal lagi ya framing Doktif ya. Ocok. Guys, sekarang kubunya mereka lagi lagi ngumpulin Doktif ntar awas loh, Begeng. Kalau sampai ini ketahuan kerjaan lu, Begeng, ya. Doktif laporin produk-produk lu loh. Doktif laporin loh produk lu nanti. Ayo, selama ini Doktif belum laporin kan? Tapi kalau kamu ternyata dalang di balik ini semua ya, di balik dalangnya Nepos sama Dugong, awas lo ya. Bener loh, Doktif udah ngomong dari sekarang, awas lo ya. Doktif punya kuncinya loh. Banyak, nggak cuma 1 atau 2. Banyak. Korbannya banyak, udah ngantri. Nggak perlu sebar-sebar mintain ke nge-DM-in orang-orang.
Ayo, siapa yang mau ngelapor doktif overclaim begini-begini? Overclaim begini-begini, itu ada screenshotnya dikirim ke doktif semua sampai akhirnya kamu diblok. Paham nggak? Hah? Oh, aku pakai produk adoptif aman-aman aja, masa aku dikirimin kayak begini, Dok? Dikirimin tulisan begini, dikirimin suruh ngelaporin, suruh ini, padahal kan produk adoptif kita pakai enak-enak aja. Kenapa kamu butuh pasukan untuk ngelaporin doktif? Hah? Butuh pasukan untuk ngejatuhin doktif? Nggak bisa sendiri. Doktif kan sendiri ngadepin elu. Ini doktif lagi selidikin ini ya. Doktif lagi selidikin. Kalau sampai ketahuan ternyata di balik ini adalah elu, ya, DRG, DRM, kita lihat nanti apa perlawanan doktif ke kalian. Doktif belum ngelaporin loh kalian, ya, produknya seperti apa. Lihat aja nanti. Kalau ternyata ini ada kalian, karena doktif lihat SS sudah ngelepeh tuh, FS. Nah, sekarang FS ini siapa nih? Gitu loh, siapa? Masih DRG. Kalau masih kalian, awas loh, bener loh. Ya. Dokter masih keep loh, karena kamu dokter loh. Dokter masih anggap kalian ini sepasang suami istri dokter yang masih bisa dibina, bukan dibinasakan. Beda sama Sunio. Kalau Sunio udah nggak bisa dibina dia wajib untuk dibinasakan. Ya, dinasehati nggak bisa tuh si Sunio itu. Beda sama kamu, beda sama kalian berdua. Kalau kalian berdua nanti masih ada harapan lah buat ngerubah kalian ini, ya. Tapi kalau si Sunio udah hopeless, dokter mah udah nggak bisa ini orang, udah harus dimasukin aja deh, biar kasih pelajaran buat dia. Dinasehatin bertahun-tahun nggak ada perubahan. Pak, nggak boleh itu tuh punya anakku. Awas loh Pak, ya, awas loh, dia habisin itu, awas loh. Bikinin doang tuh, tumpah. Ini dokter tuh suka banget sama namanya keripik singkong itu guys. Bumbu apa namanya, apa? Bumbu apa itu? Bumbu Ketumbar. ketumbar. Enak banget guys, keripik ketumbar. Belinya di sini juga sih, di TikTok. Enak banget, dimakan loh Pak Tuhi. Pak, kemarin masih banyak loh Pak. Kemarin masih tiba-tiba udah kosong aja toplesnya. Itu kerjanya Pak Tuhi, giliran roti mau. Enak amat. Ya nggak bisa lah. Orang itu kesukaannya adoptif kok, dimakan tiba-tiba habis aja, itu bener-bener nggak sopan. Kalian beli yang namanya Tadinya segini, satu toples. nggak boleh. Pak Tuhi makan yang itu aja, yang di itu cheese stick boleh. Itu nggak boleh, keripik ketumbar tuh punyanya aku itu. Ketumbar. Nggak boleh, tinggal dikit lagi tinggal dikit lagi dimakan sembunyi-sembunyi ya. Astagfirullahaladzim, mau dikit dong tadi. Beneran kan dihabisin sama dia guys. Ntar gue mau tinggalin lah. Namanya enak banget, keripik singkong ketumbar. Jangan ngantuk saya. Enak banget, murah lagi, cuma 30.000. Itu nggak apa-apa itu. Cistik boleh dimakan. FS sangat sulit. Kata siapa sulit? Enggak, FS tuh gampang. Yang sulit tuh Sunio guys. Doktif akuin Sunio tuh berat. Lawan yang paling berat yang pernah doktif hadapin itu adalah Sunio. Kalau FS itu nih kutu nih lah. Lebih kecil dari kutu ada nggak? Lebih kecil dari kutu.